mbaknya ini. Muhasabah, tak kenal maka tak benci. Saudaraku, sebagai ikhtiar menetapkan iman dalam hati, kita belumlah beriman sampai Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya lebih dicintai ketimbang diri kita. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Tidak beriman kamu sebelum Allah dan Rasul-Nya lebih kamu cintai dari siapapun selain mereka. Saudaraku, ketika mencintai sesuatu, maka kita tidak hanya diminta untuk mencintai apa-apa yang dicintainya, melainkan juga harus tahu dan juga membenci apa-apa yang dibenci olehnya. Begitu juga ketika kita menyatakan bahwa diri kita mencintai Allah Azza wa Jalla, konsekuensinya adalah kita tidak hanya mencintai segala sesuatu yang Allah Azza wa Jalla cintai, tapi kita juga harus membenci segala sesuatu yang Allah Azza wa Jalla benci. Ada kaidah, tak kenal maka tak sayang, maka kaidahnya adalah, tak kenal maka tak benci. Saudaraku, kita merenungi hal ini untuk menyadari bahwa hal-hal ini wajib kita benci dan kita jauhi. Syariat mengajarkan bahwa taat kepada Allah Azza wa Jalla itu semampunya. Garis bawah fatakullaha mastata'tum garis bawah. Namun dalam meninggalkan kebatilan ataupun hal-hal yang Allah Azza wa Jalla benci itu harus 100% karena kata garis bawah mastata'tum garis bawah tidak pernah mengiringi dalam perintah meninggalkan kebatilan. Ternyata dalam kenyataannya energi yang dikeluarkan untuk membenci itu jauh lebih besar daripada energi yang dikeluarkan untuk mencintai. Karenanya kita dapati banyak orang yang berhasil dalam mencintai apa-apa yang Allah Azza wa Jalla cintai. Namun banyak yang gagal dalam membenci apa-apa yang Allah Azza wa Jalla benci. Kenapa kita harus membenci? Selain konsekuensi dalam mencintai Allah Azza wa Jalla, juga ketika kita membenci sesuatu karena dasar wahyu Allah Azza wa Jalla dan sunnah, yakni agar sesuatu itu tidak merusak iman kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Amar ma'ruf adalah mengajak pada kebaikan, sedangkan nahi munkar adalah melarang dari kemungkaran. Dua sifat ini telah dipuji dalam firman Allah Azza wa Jalla. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf kebaikan, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Quran Surat Ali Imran 110. Seorang ahli tafsir terkemuka, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, barang siapa dari umat ini yang memiliki sifat semacam ini, yaitu beramar ma'ruf, nahi mungkar dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia termasuk dalam pujian yang disebutkan dalam ayat ini. Namun sebaliknya, barang siapa yang tidak memiliki sifat semacam ini, maka dia memiliki keserupaan dengan ahli kitab. Allah Azza wa Jalla telah mencela mereka, ahlu kitab, sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Quran Surat Al-Maidah 79. Saudaraku, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla di atas terlihat bahwasanya umat Islam ini bisa menjadi umat terbaik dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Namun dalam menyikapi amar ma'ruf nahi mungkar terdapat dua kelompok berlebihan dalam agama ini. Hal ini diutarakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya yang sangat berfaedah, yaitu garis bawah Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar garis bawah. Kelompok pertama adalah kelompok yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kelompok kedua adalah kelompok yang berlebihan dalam beramar ma'ruf nahi mungkar baik dengan lisan dan tangannya tanpa berlandaskan ilmu, kelembutan, sikap sabar dan tanpa menimbang maslahat dan mudarat, bahaya, atau tanpa mau melihat apakah dia mampu melakukan hal itu atau tidak. Dua kelompok yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam ini memang betul-betul ada di tubuh umat Islam ini. Sebagian orang ada yang tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Prinsipnya yang penting kita bisa saling rukun,
Biarpun orang lain berbuat salah atau terperosok ke jurang kesesatan, itu bukan urusan kita. Inilah pemikiran sebagian orang saat ini. Sikap yang berlawanan dari hal tadi adalah orang-orang yang begitu bersemangat dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, namun sayangnya kadang kelewat batas sampai tidak memperhatikan koridor syariat dalam masalah ini sehingga dinilai anarki. Kadang sampai mendatangi diskotik, kafe dan berbagai tempat maksiat, lalu memporak-porandakan minuman-minuman keras yang ada sebagai biang keladi keonaran. Inilah dua sikap berlebihan di tengah umat Islam saat ini mengenai amar ma'ruf nahi mungkar. Sikap yang benar adalah sikap pertengahan, yaitu tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, namun dengan memperhatikan beberapa aturan syariat yang ada. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu, hendaklah dia merubah hal itu dengan lisannya. Apabila tidak mampu lagi, hendaknya dia ingkari dengan hatinya, dan inilah selemah-lemah iman." Hadis riwayat Muslim No. 49. Saudaraku, hadits Abu Sa'id ini menjelaskan mengenai tingkatan dalam mengingkari kemungkaran. Hadits ini juga menunjukkan bahwasanya barang siapa yang mampu untuk merubah kemungkaran dengan tangannya, maka wajib dia menempuh cara itu. Namun perlu diperhatikan bahwa hal ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan, kekuasaan terhadap orang yang berada di bawahnya, dan bukan sembarang orang boleh merubah dengan tangannya. Contoh orang semacam ini adalah penguasa dan bawahan yang mewakilinya dalam suatu kepemimpinan yang bersifat umum. Atau bisa juga hal itu dikerjakan oleh seorang kepala rumah tangga pada keluarganya sendiri dalam kepemimpinan yang bersifat lebih khusus. Yang dimaksud dengan melihat kemungkaran dalam hadis ini bisa dimaknai dengan melihat dengan mata dan yang serupa dengan itu, atau melihat dalam artian mengetahui informasinya. Apabila seseorang bukan tergolong orang yang berhak merubah kemungkaran dengan tangannya, maka kewajiban ini beralih dengan menggunakan lisan yang memang mampu dilakukannya. Kalaupun untuk itu tidak sanggup, maka dia tetap berkewajiban untuk merubahnya dengan hati, dan inilah selemah-lemah iman. Merubah kemungkaran dengan hati adalah dengan cara membenci kemungkaran tersebut. Fathul Qawil Matin, Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr, pada hadits No. 34. Saudaraku, amar ma'ruf nahi mungkar bukanlah dilakukan dengan main hantam, sembrono dalam bertindak saja, tanpa melihat koridor syariat, sebagaimana yang dilakukan sebagian kelompok Islam saat ini. Pokoknya ada tempat maksiat, prostitusi, dan tempat perjudian, langsung dihancurkan, bahkan dengan dibom, sehingga sebagian kaum muslim malah terkena imbasnya. Seorang muslim yang bijak tentu akan mengikuti aturan yang ada, bukan hanya asal-asalan dan sekedar semangat dalam melarang kemungkaran. Seharusnya ketika hendak beramar ma'ruf nahi mungkar, seseorang memikirkan terlebih dahulu maslahat dan mudarat yang akan muncul. Manakah di antara keduanya yang lebih dominan? Jika suatu kemungkaran bisa hilang secara keseluruhan atau sebagiannya saja, maka pada kondisi ini, hukum melarang kemungkaran menjadi wajib. Jika kemungkaran yang dihilangkan itu berpindah kepada kemungkaran lain yang semisal, maka merubah kemungkaran perlu ditinjau lagi. Namun jika kemungkaran yang dihilangkan malah akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka dalam hal ini melarang kemungkaran menjadi haram. Syarh Arba'in An-Nawawiyah, Syekh Ibnu Utsaimin, hadits No. 25. Dalil yang menunjukkan bahwa menghilangkan kemungkaran secara keseluruhan atau sebagian adalah wajib dapat dilihat pada firman Allah Azza wa Jalla. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Quran Surat Al-Maidah 2. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh
kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Quran Surat Ali Imran 104. Sedangkan dalil yang menunjukkan bahwa menghilangkan kemungkaran menjadi haram jika menimbulkan kemungkaran lain yang lebih besar dapat dilihat pada firman Allah Azza wa Jalla. Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Quran Surat Al-An'am 108. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla melarang kita mencaci maki sesembahan orang musyrik, padahal itu adalah perkara yang wajib. Karena jika ini dilakukan akan membawa kepada kemungkaran lebih besar, yaitu orang-orang musyrik malah akan mencaci Allah Azza wa Jalla, yaitu zat yang tersucikan dari segala bentuk kekurangan. Ada kalimat yang sangat bijak dapat kita renungkan dari Ibnul Qayyim rahimahullah. Jika mengingkari kemungkaran menimbulkan suatu kemungkaran yang lebih besar dan menimbulkan sesuatu yang dibenci Allah dan Rasul-Nya, maka tidak boleh merubah kemungkaran pada saat itu, walaupun Allah membenci pelaku kemungkaran dan mengutuknya. Ilamul Muwaqqi'in 3/4. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa mencintai dan membenci segala sesuatu karena Allah Azza wa Jalla untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Garis bawah wallahu alam bisawab garis. Jangan takut ada rezeki. Sama-sama. Doain ya. Biar yang penting saya emang nggak minta apa-apa, mati husnul khotimah ya. Doain ya. Bang, terima ya. Ayo. Bawa pelan-pelan ya. Buat anak istri.